Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setan memang akan ada di sekeliling kita untuk menggoda melakukan maksiat. Oleh karenanya, kita selalu diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setan adalah musuh manusia, kita dilarang untuk memakinya. Mengapa hal itu bisa dilarang? Apa yang akan terjadi jika kita memaki atau melaknat setan? Lalu hal apakah yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari setan? Pelaknat setan saat kecelakaan. Seorang mukmin diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Fusilat ayat 36. Namun tak jarang, ketika menghadapi kondisi yang tak mengenakan, seperti kecelakaan, kita mengumpat setan. Umpatan ini seperti, celakalah setan, setan terkutuk, atau umpatan lainnya. Ternyata, hal ini bisa memperbesar setan. Makanya, melaknat setan itu dilarang. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat pernah mengendarai unta bersama Rasulullah SAW. Kemudian untanya terjatuh. Sahabat itu pun berkata, celakalah setan. Nabi SAW bersabda, jangan kamu mengucapkan celaka setan, karena ketika kamu mengucapkan kalimat itu, maka setan akan membesar hingga dia seperti seukuran rumah. Setan akan membanggakan dirinya. Dia jatuh karena kekuatanku. Namun ucapkanlah Bismillah, karena jika kamu mengucapkan kalimat itu, setan akan mengecil hingga seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sahabat beriman, jika kita melaknat setan, dia akan menjadi besar dan berpikir bahwa manusia mendapat kecelakaan karena perannya. Hal ini kembali dibenarkan oleh At-Tahawi dalam Mushkil Al-Atsar. Beliau berkata, Rasulullah SAW melarang hal itu karena ucapan itu akan membuat setan bangga. Dia menyangka kecelakaan itu disebabkan oleh dirinya, padahal sejatinya bukan darinya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menggantinya dengan ucapan Bismillah, sehingga setan tak menganggap bahwa kecelakaan itu darinya dan dia memiliki peran dengannya. Mencelah atau mengumpat bukanlah ciri seorang muslim, makanya hal itu juga dilarang. Seorang mukmin memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencelah, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Melaknat setan di kondisi lain. Mengumpat atau melaknat setan saat terjadi kecelakaan pada diri kita memang dilarang. Namun di luar kondisi itu, ternyata Rasulullah SAW pernah melaknat makhluk terkutuk itu. Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW mengimami sholat. Setan ingin membakar Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Hal itu diulangi sebanyak 3 kali. Seusai sholat, para sahabat pun menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau lalu menjelaskannya. Sesungguhnya, iblis si musuh Allah datang dengan membawa api yang mau dilemparkan ke wajahku. Lalu aku mengucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku ucapkan lagi, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa setan akan tetap menerima kutukan hingga hari kiamat. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 34 hingga 35. Cara terlindung dari setan.
Ada kalimat yang jauh lebih baik saat diucapkan dibandingkan dengan mengumpat atau memaki setan. Yang diperintahkan kepada kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian mencela setan, akan tetapi berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Cara-cara agar bisa terlindung dari gangguan setan telah disebutkan sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah. Seseorang bisa saja melaknat setan ketika sedang digoda atau dibisikkan hal-hal yang membuat was-was. Namun yang tak boleh dilupakan adalah membaca ta'awudz, bermohon agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak zikir. Melaknat setan dilakukan harus dengan sebab yang jelas, tak boleh sembarangan. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai mengumpat atau melaknat setan yang bisa memperbesar ukuran setan. Bahkan bisa saja sampai sebesar rumah. Jika hal ini terjadi, mereka akan merasa superior. Mereka berpikir bahwa kekuatan mereka bisa mencelakakan manusia. Oleh karena itu, kita dilarang untuk mengumpatnya saat terjadi kecelakaan. Yang harus kita lakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar kondisi kecelakaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat setan karena ingin mencelakai beliau. Namun walaupun melaknat setan pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita melakukannya harus dengan sebab yang jelas. Intinya, kita selalu diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta perlindungan kepadanya juga dianjurkan saat membaca Al-Quran. Hal ini sesuai firman-Nya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.